Banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah, sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. YouTuber Tarik Halilintar akhirnya mengumumkan bahwa kisah cintanya dengan Fuji kandas. Pengumuman itu dibuat di unggahan Instagram Story akun @TarikHalilintar. Tarik Halilintar mengatakan sudah putus dengan Fuji tepat pada hari ulang tahunnya. Seperti diketahui, adik Atta Halilintar ini baru saja merayakan ulang tahun pada 29 Januari 2023. Tarik Halilintar kemudian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui dengan Fuji. Tarik menyebutkan bahwa mencintai dan menyayangi Fuji adalah hal terindah baginya. Meski hubungan asmaranya kandas, Tarik Halilintar mengaku masih menjalin persahabatan dengan Fuji. Ia juga berharap agar para penggemar menerima keputusan keduanya untuk mengakhiri kisah cinta ini. Perjalanan cinta Tarik Halilintar dan Fuji diketahui hanya bertahan selama 1 tahun. Keduanya dikabarkan mulai berpacaran tepat pada hari ulang tahun Tarik tahun sebelumnya. Katanya udah capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama yang bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu. Baru-baru ini Fuji dan Tarik Halilintar menguak keputusan pahit dalam hubungan mereka. Bahkan diungkap Fuji dan Tarik Halilintar penyebab putus berupa masalah besar berujung salah paham. Hal itu menjadi pemicu berakhirnya hubungan Fuji dan Tarik Halilintar. 1 tahun menjalin hubungan asmara membuat keduanya menyerah kepada keadaan. Ya, kondisi restu dari pihak keluarga Tarik Halilintar diduga menjadi alasan kuat mereka berdua putus. Ibunda Tarik Halilintar, Lenggo Geni Faruk, tampak tak ingin merestui anaknya menjalin cinta dengan Fuji. Sosok Fuji dianggap tak sama dengan kondisi keluarga mereka yang religius. Tampak dari penampilan dan sikap mereka dalam menjalani hidup begitu kuat dan dengan aturan agama. Sementara Fuji terlihat lebih memilih hidup bebas dengan keinginannya sendiri. Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab hubungan keduanya kandas. Namun fakta yang diungkap Tarik Halilintar, hubungan keduanya berakhir pada hari ulang tahunnya. Tepat pada 29 Januari 2023 lalu, dua sejoli ini memutuskan untuk berpisah. Hal itu diungkap Tarik Halilintar lewat unggahan romantis di story Instagramnya. Kendati begitu, Fuji sempat memberikan perayaan ulang tahun kepada Tarik Halilintar dengan dekorasi yang begitu romantis. Ia juga menghadirkan orang-orang terdekat Tarik Halilintar di kediaman sang mantan kekasih. Namun ternyata momen tersebut menjadi hari paling menyakitkan bagi Tarik Halilintar. Sebelum itu, sudah beredar kabar bahwa hubungan Fuji dan Tarik Halilintar sudah renggang. Keduanya dikabarkan putus dan sudah tak bisa melanjutkan hubungan lagi. Bahkan keduanya saling unfollow Instagram dan membuat jarak di antara keduanya. Namun tiba-tiba Fuji membuat kejutan untuk Tarik Halilintar dan membuat keduanya diduga sudah baikan. Santer kedekatan mereka pun kembali bersemi lagi pasca ulang tahun Tarik Halilintar. Kendati begitu, kenyataannya mereka berdua hanya menutupi luka dari hubungan yang kandas. Diakui Tarik Halilintar, sebab kabar putus baru diungkap baru-baru ini karena belum siap menguak ke publik. Namun ia tak bisa menghindari hal tersebut lantaran terlalu banyak fans yang bertanya. Penggemar Fuji dan Tarik Halilintar yang tergabung dalam Tofu terpaksa harus menerima kenyataan tersebut. Ia pun mengharapkan kebaikan pasca putus dari Fuji. Lantas harapan besar diungkap Tarik Halilintar untuk Fuji dan juga Banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah, sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Tapi udah menyayangkan gak sih udah? Katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama yang bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah pencintaan mereka.
kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget nggak sih, kan soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga udah ke mama papa, katanya ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut sama Kita sama aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau nggak salah, kan pernah tahu kan, dan ngomong juga ya bisa langsung tanya lah sama mama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja, dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang serak, ya jangan paksain gitu loh. Namun juga perasaan tuh. Udah menyayangkan nggak sih udah? Udah setahun berjalan ini. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya itu karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini sih bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima, ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena ada pertentangan keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, udah dapat restu dari pihak keluarga sana, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah, kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah, mau gimana lagi, ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak putus? Ya lebih, kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering apa ya namanya, nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya sering. Dulu sering sih. Sekarang ini pas putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan nangis dalam lama, jangan berlarut. Intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah, jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh hari ini mereka atau kapan? Terus siapa duluan sih yang mengakhiri? Sebenarnya Setelah udah kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Aku nggak inget. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh, maaf ya, maaf Pak. Ya.